Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Asia Road Racing Championship ronde kelima baru saja selesai diselenggarakan di sirkuit Zhuhai, Cina Sob. Kali ini admin akan membahas bagaimana pencapaian dari sebagian besar pembalap Indonesia yang ikut serta di dalam Asia Road Racing Championship ini Sob. Dari judul yang admin sampaikan, pasti Sobat Balap Mania sudah tahu, atau sobat-sobat balap mania yang sudah menonton Asia Road Racing Championship ini kemarin pasti sudah tahu ya, bahwa satu-satunya pembalap Indonesia yang berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya hanyalah Veda Ega Pratama di kategori Asia Production 250cc. Iya Sob, benar sekali. Dari 4 kategori balapan yang diselenggarakan di Asia Road Racing kali ini di Zhuhai, Cina, hanya pada kategori Asia Production 250cc yang berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya melalui Veda Ega Pratama. Sedangkan pada kategori Underboost 150cc, Super Sport 600cc, dan juga Superbike 1000cc, pembalap Indonesia belum berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya Sob. Eits, tapi jangan kecewa dulu ya Sob. Di kategori Underboost 150cc, walaupun pembalap Indonesia belum bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya, tapi setidaknya ada pembalap Indonesia yang berhasil berdiri di podium juara Sob. Namun di kategori Super Sport 600cc dan juga Superbike 1000cc, memang pembalap Indonesia belum ada yang berhasil menaiki podium juara Sob. Sebenarnya masih ada satu kategori lagi ya Sob, yaitu di kategori One Make Race TPS. Ini merupakan kelas supporting. Jadi ini adalah kelas supporting dari motor pabrikan India, yaitu motor TVS. Dan di sini juga ada pembalap Indonesia Sob. Sayangnya di kategori ini juga Sob, pembalap Indonesia belum berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya maupun berada di podium juara. Oke Sob, kita bahas dulu dari kategori Underboost 150cc. Nah Sob, di kategori Underboost 150cc ini sebenarnya menjadi kategori unggulan bagi pembalap-pembalap Indonesia. Emangnya kenapa Min kategori ini jadi kategori unggulan pembalap Indonesia? Tentu saja ya Sob, jawabannya adalah karena kejuaraan balap nasional di Indonesia basisnya menggunakan motor Underboost ini Sob. Bahkan di kelas beginner di kejuaraan balap nasional Indonesia, pembalapnya sudah menggunakan motor 150cc Sob. Tapi tentu saja dengan batasan-batasan regulasi pada setiap kelasnya ya Sob. Namun sayangnya ya Sob, di ronde kelima Asia Road Racing Championship yang diselenggarakan di sirkuit Zhuhai, Cina kali ini, pembalap Indonesia belum berhasil berada di podium tertinggi pada kategori Underboost 150cc ini Sob. Padahal di kategori Underboost 150 ini Sob, ada 2 orang pembalap Indonesia yang sudah pernah menjadi juara Asia pada kategori ini Sob, yaitu Wahyu Aji Trilaksana dan Gupita Kresna. Gupita Kresna pernah menjadi juara Underboost Asia 2 kali berturut-turut pada tahun 2014 dan 2015, yang pada saat itu menggunakan motor 130cc Sob. Sedangkan Wahyu Aji juga berhasil menjadi juara Underboost Asia sebanyak 2 kali di tahun 2016 dan tahun 2022. Di mana pada tahun 2016 adalah tahun terakhir Underboost menggunakan motor spek 130cc, dan kemudian Wahyu Aji berhasil menjadi juara Asia lagi di tahun 2022 dengan spek motor Underboost 150cc. Sayangnya di balapan Underboost Zhuhai, Cina kali ini, Wahyu Aji Trilaksana bernasib kurang baik Sob. Ia harus mengalami crash setelah sebelumnya berhasil mencatatkan waktu tercepat di Q2. Dikutip dari postingan media sosial resmi Wahyu Aji Trilaksana, ia mengatakan Sob, bahwa setelah berhasil mencatatkan waktu tercepat di 1 menit 58 detik pada saat Q2, ia mengalami crash dan mencederai lutut serta jempol kakinya Sob. Bahkan lututnya harus diberikan jahitan sebanyak 8 jahitan Sob. Dan lagi pada race 1, Wahyu Aji terlibat dalam insiden yang menyebabkan ia dilanggar oleh pembalap lainnya Sob. Bayangkan saja ya Sob, balapan dengan 8 jahitan di lututnya, gimana? Pasti kalau sobat-sobat balap mania, wah udah pada nyerah ya. Tapi Wahyu Aji masih bisa ia melanjutkan ke race 2 walaupun akhirnya ia tidak bisa tampil maksimal.
Selain Wahyu Aji Trilaksana dan juga Gupita Kresna, di kategori Underbone 150cc ini ada satu pembalap juga sob yang memiliki cukup banyak penggemar di kategori Underbone. Dia adalah Wawan Welo. Nah sob, katanya selain banyak penggemar, Wawan Welo ini juga punya banyak hater. Benar begitu tidak ya? Coba komen ya sob. Oke sob, sekarang mari kita lihat hasil dari race 1 Underbone 150cc yang semuanya diisi oleh pembalap Malaysia sob. Jadi di posisi 1 ada Akid Aziz, posisi kedua Ahmad Fazrul Sam, dan posisi ketiga Syafiq Rasul. Semuanya pembalap dari Malaysia sob. Akid Aziz sendiri sebelum balapan di Zhuhai Cina ini sob, dia berhasil menjadi juara keseluruhan di kategori CP150 di kejuaraan Malaysian Cup Prix pada tahun 2023 ini. Sedangkan Ahmad Fazrul Sam adalah pembalap senior yang sudah memiliki banyak sekali jam terbang sob pada kategori Underbone ini. Bahkan pada saat kategori Underbone ini masih menggunakan motor bermesin 2 tak. Untuk Syafiq Rasul, dia adalah pembalap reguler pada kejuaraan Malaysian Cup Prix. Harapan sobat-sobat balapannya untuk melihat pembalap Indonesia berada di podium juara di kategori Underbone 150cc ini akhirnya dapat diwujudkan pada race kedua sob. Dimana pada race kedua ini posisi 1 diraih oleh Syafiq Rasul dari Malaysia dan posisi kedua diraih oleh Murabil Fitoni, pembalap muda dari tim LFM Haji Putra 969 Indonesia, dan posisi ketiga diisi oleh Wawan Welo. Dan yang menariknya di sini sob, Wawan Welo selain ia balap di kejuaraan Asia Road Racing Championship, ia juga baru saja mendirikan tim balap yang mengikuti kejuaraan nasional di Indonesia. Bahkan pada saat Wawan Welo berada di podium ketiga pada saat race 2 ini, tim yang ia dirikan juga berhasil meraih podium kedua di kejuaraan Moto Prix yang dilaksanakan di sirkuit Subang, Jawa Barat melalui pembalap Hildan Kusuma. Oke sob, sekarang kita akan bahas kategori Asia Production 250cc. Nah, di kategori Asia Production 250cc ini admin tidak akan bahas banyak ya sob, karena di beberapa video yang baru-baru ini admin upload ya sob, sudah membahas tentang kategori Asia Production 250cc ini. Untuk kategori Asia Production 250cc ini sob, didominasi oleh pembalap Astra Honda Indonesia. Tentu sobat-sobat balapannya sudah pada tahu ya, dari free practice 1 sampai kualifikasi dan race 1 sampai race 2, pembalap ini sangat mendominasi. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Veda Ega Pratama. Oke sob, langsung kita lihat saja hasil race 1 di kategori Asia Production 250cc. Di posisi pertama ada Muklada Sarapwet dari Thailand, posisi kedua Reza Danika Haren dari Indonesia, dan posisi ketiga ada Jakrepat Puitisan dari Thailand. Yang menariknya pada race 1 ini ya sob, peraih podium pertamanya adalah Muklada Sarapwet yang merupakan pembalap wanita dari Asia sob. Jadi bisa dibilang pada race 1 ini dikuasai oleh woman power. Walaupun sebenarnya pada race 1 ini didominasi oleh Veda Ega Pratama ya sob, tapi sayangnya karena Veda harus terkena penalti yang ia terima karena insiden sebelumnya pada saat ia balapan di Sugo Jepang, maka di race 1 ini Veda harus puas berada di posisi ke-6. Kemudian hasil dari race 2 sob, pada kategori Asia Production 250 yang sebelumnya admin katakan bahwa di kategori ini didominasi oleh Veda Ega Pratama. Dan di race kedua ini menjadi pembuktian dari Veda Ega Pratama dengan berhasil meraih podium ke-1. Jadi di podium ke-1 diraih oleh Veda Ega Pratama dari Indonesia, podium kedua oleh Jakrepat Puitisan dari Thailand, dan podium ketiga Herjun Firdaus dari Indonesia sob. Gap yang dibuat Veda Ega Pratama juga cukup jauh ya sob dengan peraih podium kedua, yaitu sebanyak 9 detik. Kita lanjut ke kategori Super Sport 600cc sob, dimana di kategori ini diisi oleh pembalap Indonesia yaitu Muhammad Adenata Putra, Galang Hendra, dan juga Andi Muhammad Padli. Dimana untuk Adenata Putra menggunakan motor Honda, sedangkan Galang Hendra dan juga Andi Muhammad Padli menggunakan motor Yamaha. Galang Hendra sendiri merupakan pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang sudah pernah mengikuti kejuaraan dunia World Super Sport 300cc dan juga World Super Sport 600cc sob.
Sayangnya di kategori ini baik Adenata, Galang Hendra maupun Andi Muhammad Fadli belum berhasil berada di podium juara sob. Padahal di tahun sebelumnya ya, pada tahun 2022 yaitu Andi Farid Isdihar, pembalap dari Astra Honda, berhasil menjadi juara Asia pada kategori Super Sport 600cc ini sob. Lanjut pada kategori terakhir sob, yaitu kategori Asian Superbike 1000cc, yang mana pada kategori ini hanya ada satu pembalap Indonesia yaitu Andi Farid Isdihar, yang mana pada tahun sebelumnya Andi ditarungkan pada kategori Super Sport 600cc dan berhasil menjadi juara Asia pada kategori ini sob. Di kategori ini, yang mana ini merupakan tahun pertama Andi berada di kategori Asia Superbike 1000cc, penampilan Andi cukup impresif sob. Andi Farid Isdihar berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua pada saat sesi kualifikasi dan berhasil finish pada posisi keempat baik di race 1 maupun di race kedua sob. Dan menariknya lagi sob, Andi Farid Isdihar pernah menjadi pembalap reguler pada kejuaraan MotoGP di kategori Moto3 dan juga Moto2. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Apabila ada salah kata, admin mohon maaf, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.